Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tu. Amin. Sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita mendapati atau barangkali yang ibu-ibu muda yang punya anak bayi ya, bayinya itu kadang rewel, ditinggal sama ibunya, nangis ya gitu ya. Nah Pak Ustadz, seorang bayi ya Pak Ustadz ya, kadang-kadang itu dia kan rewel sekali, tidak bisa ditinggal sama ibunya. Tidur nih misalnya, bayi digendong nih, pura-pura tidur atau tidur beneran, begitu ditaruh nangis mau ditinggal sama ibunya. Itu sebenarnya penyebabnya apa Pak Ustadz sebenarnya Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, memang ini sangat banyak sekali. Banyak ya Pak Ustadz. Bagi ibu-ibu muda yang punya anak seperti ini, insya Allah boleh belajar, dan belajarnya kalau lewat YouTube kan enak ya, tinggal mencontohkan seperti itu ya. Bagi yang mau belajar tuh, ya. Bagi yang punya HP juga. Ya bagi yang punya HP. Kalau Rata-rata HP punya lah, rata-rata ya. Nah, untuk adik bayi yang selalu nempel sama ibunya ini, insya Allah ya. Insya Allah itu biasanya ibunya ini terlalu manja, terus ingin dekat dengan seseorang yang dia sukain, khususnya suaminya maksudnya. Oh ya. Ini langsung kepada suami ya Pak Ustadz? Ya, bisa suami, bisa orang tua. Oh. Dulu dia nggak ingin jauh dengan orang tuanya umpamanya. Dia yang dekat terus, kayaknya enak gini, deket. Ya istilahnya itu kan faktor dari ingin dilindungi ya. Nah, betul. Tetapi kan pada saat umumnya dia sudah mulai dewasa, remaja, orang tuanya malah emosional, dia jauh dari orang tua. Nah pada saat dia punya suami, dia kan ingin pelindungan sama suami. Jadi suaminya pergi jauh itu, kok nggak pulang-pulang sih, gitu. Rasanya, mohon maaf ini, itu kan satu hal yang wajar untuk wanita itu Pak Ustadz kira-kira. Sebentar, kalau kamu bertanya wajar, saya malah tanya dulu. Kamu pernah nggak tanya sama istrimu, kamu tuh berharap nggak saya pulang, kan gitu? Pernah Pak Ustadz. Terus? Berharap. Loh, berharap gimana maksudnya? Berharap. Yang berharap itu yang periode yang mana nih berharap pulang? Hati-hati menjawab. Berharap dulu. Berharap pulang Pak Ustadz, berharap dekat malah itu. Iya. Malah pinginnya saya selalu harus nempel dengan dia gitu. Oh gitu. Ya. Nah kan pusing juga itu kalau gitu. Tapi kenyataannya kan harus ada yang dijalani juga. Iya. Harus bekerja dan lain sebagainya. Sekarang ada berharap seperti itu enggak? Istri saya? Iya. Sangat. Oh, alhamdulillah. Jadi pertanyaanmu wajar lah ya, mewakili istilahnya. Jadi itu biasanya ada rasa cemas yang berlebihan si istri terhadap suami. Cemas itu khawatir ya, pinginnya deket. Jadi suaminya itu kalau pergi jauh itu udah, aduh kok jauh sih, karena begitu aja gelisah dan sampai nanti dia di sana gimana gitu kira-kira. Ini bukan saya loh ya. Kekhawatiran ini itu bukan ya, saya loh. Lanjut coba. Jangan sampai tadi di sana itu tergoda oleh sesuatu. Ngomongnya di sana jangan sampai kesepian gitu maksudnya. Ini tergoda lah. Sekira-kira itu Mas ya. Kekhawatiran itu. Sama sih sebenarnya Haji kamu sama tuh. Kesepian. Kalau tergoda kan aktif gitu kan. Kalau kesepian pasif gitu. Tapi kan tuh milih tergoda kan gitu. Iya, benar. Berarti aktif. Kalau kesepian itu awalnya pasif. Tergantung ya. Iya. Jadi intinya dia cemas yang berlebihan. Awalnya itu. Nah, sehingga pada saat si ibu ini muda ini anaknya begitu, itu tanda dari Allah Ta'ala bahwa
Yang harus diketahui adalah begini, kalau saya mau nasihatin ya, Mbak, Bu, Ibu lah ya, Bu, suamimu itu tetap milik Allah. Jadi jangan merasa suamimu milikmu. Kalau kamu merasa suamimu milikmu, anakmu ngikutin. Jadi anak ini kan belum sadar dia. Si anak kecil atau bayi ini kan belum tahu mana ibunya, kan nggak tahu. Tapi kenapa pada saat dilepas kok nangis? Digendong orang lain nangis. Digendong orang lain bisa aja nangis, didekap tetap nangis. Dia inginnya dekat sama ibunya. Itu sebenarnya anak kecil, si adik kecil ini sebenarnya dituntun oleh Allah Ta'ala untuk agar orang tua itu paham yang harus dikerjakan. Harus seperti itu. Jadi itulah pelajaran awal seorang manusia punya anak itu. Dia mengetahui tentang Allah itu sebenarnya tidak jauh dari urat nadi di leher itu ya seperti itu. Kenapa bayi? Oh kan bayi, gimana sih? Harusnya diletakin yang biasa kan gitu ya. Kenapa nangis kan gitu? Kenapa ibunya baru kamar kecil nangis saja terus ya? Pas dipegang diem. Nah, itu cara Allah menandakan bahwa ibunya itu terlalu khawatir, terlalu cemas, dan berlebihan kepada suaminya bisa, kepada orang tuanya juga bisa, seperti itu. Ini tergantung mana milihnya, nanti bisa jawab kok. Jadi kalau momennya si ibu muda tadi itu bilang, kayaknya saya sama suami saya deh, dirubah. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah jika saya terlalu cemas, jika suami saya pergi jauh, saya cemas, saya berharap cepat-cepat pulang dan sebagainya. Jika sebenarnya suamiku ini adalah milikmu, dan jika aku seperti tersebut salah, ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku, istighfar, astagfirullahaladzim, sampai ke hati, istighfar, istighfar, istighfar. Nah, nanti mulai beberapa hari atau minggu sudah mulai nyaman. Jadi kalau lihat suami pergi itu sudah nggak ada perasaan sesuatu yang ingin suami cepat-cepat kembali umpamanya. Nah itu si adik itu nanti ya mulai nanti diletakin nggak nangis. Insya Allah seperti itu. Itu cara Allah aja memberikan pelajaran kepada kita. Memang Allah tidak langsung memberikan, oh ini loh, ini bayimu kan, enggak. Tapi itu yang saya amati dan saya teliti bahwa bayi secara psikologis itu kalau orang bilang dekat sama ibunya, iyalah itu saking dekatnya itu ditinggal nggak mau gitu. Malah merepotkan lama-lama itu, ibunya nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain ya seperti itu. Makanya di sini minta diperhatikan juga sama, bayi dikit-dikit nenen, itu sama, bayinya ingin diperhatikan, berarti ibunya juga ingin diperhatikan, khususnya dengan suaminya ya, dengan suaminya. Dan itu harus belajar untuk mandiri, walaupun sebenarnya tetap punya suami, tetap sayang sama suami ya, tapi belajarlah untuk mandiri, sehingga nanti si adik itu juga ikut mandiri walaupun kecil. Jadi diletakin mau, ikut orang mau, kan seperti itu. Saya jadi teringat nih, maaf nih Pak Ustadz dulu nih. Waduh, saya dulu waktu istri saya mengandung anak kedua itu, saya khawatir sekali sama istri saya Pak Ustadz. Kamu jangan ini, dia kan naik motor gitu kan, mengandung. Jangan, pokoknya nggak boleh gitu. Akhirnya sekarang jadinya dia diem di rumah aja terus. Itu pengaruh itu Pak Ustadz itu. Ada pengaruhnya nggak itu Pak Ustadz? Nggak tahu juga ya saya. Kalau ini saya nggak bisa jawab deh kayaknya. Nah, maksudnya tadi kan istri khawatir kepada suami. Kalau suami khawatir kepada istri, apa yang terjadi dengan anaknya gitu misalnya? Yang terjadi pada anaknya ya walau alam ya. Kalau saya itu tahu istrimu itu kan orangnya memang pendiam. Ya, tapi dulu begitu tuh Pak Ustadz, saya khawatir banget waktu dia kan hamil. Kalau pendiam itu nggak harus pada saat hamil kamu khawatir. Pendiam itu kelihatan sejak dulu memang nggak banyak ngomong. Nah itu memang pendiam sudah. Kalau kamu khawatir, nah ini beda lagi itu khawatirnya itu. Jadi bisa aja umpamanya kalau kamu khawatir itu anakmu itu malah khawatiran nanti. Yang kedua itu khawatiran. Iya. Tapi kalau anakmu itu nggak khawatiran ya bukan dari kamu. Di situ ya. Bukan, malah kuat. Namanya berani sama bapaknya nah, nggak khawatir namanya itu. Sebenarnya khawatir bukan sama istri, sama kehamilannya ya. Iya benar.
Wah ini ya sama istri juga dong. Iyalah. Masa Sayang istri hamil-hamil? dulu sayang istri dulu. Enggak, takutnya gini, jatuh, luka nih, ini hamilnya gimana? Aman, ya udah alhamdulillah. Luka-lukanya nggak diperhatiin. Yang penting hamilnya aman. Oh gitu. Iya, yang kamu lihat muncul anak kedua ya itunya. apa sekarang? Khawatir nggak anak kedua? Enggak juga ya. Enggak ya. Apa yang terjadi di anak kedua? Relatif yang biasa muncul, Kayaknya susah apa? bersosialisasi, terus apa lagi? Sering dengar suara-suara di pikirannya, banyak suara. Jadi ya itu termasuk kalau itu bisa aja macam-macam susah bersosialisasi, berarti dari diemnya istrimu. Dan itu harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala benar-benar, dan pada saat istrimu itu minta maaf, minta ampun kepada Allah, mohon ampun, istrimu juga harus berubah, ya harus bisa bersosialisasi, belajar, ngobrol sama orang yang deket, ya ngobrol gitu, jangan pasif. Kalau pasif kan jadi nggak enak semua gitu loh. Ngobrol aja santai kan gitu. Nah itu harus belajar seperti itu. Yeah. Nah kalau dengar suara, dengar suara itu karena memang bisa aja pada waktu istrimu hamil anakmu yang kedua itu dia banyak mikir. Iya. Banyak mikir, atau kamu sendiri banyak mikir, bisa dua-duanya intinya itu berpikir, dan itu pikiran itu bukan pikiran yang positif, malah suuzon. Banyak yang dipikir. Banyak yang dipikirin tapi yang Arahnya suuzon, ya itu. Curiga seperti Ya itu. kalau memang mikirnya itu malah yang rencana yang bagus, baik, ini anaknya semangat, biasanya ketahuan lewat semangatnya. Oh ini dulu aktif ini kayak gitu. Kayak mamanya anakmu yang nomor 1 semangat, nah itu kan kelihatan kamu kan semangat dulu waktu kerja. Semangat, istrimu kan juga semangat juga kerja. Nah, Betul. kan gitu Masih ya. betul. Semangatlah kerja. Sekarang udah bayi berapa kali lipat lah. Ya, jadi intinya adalah Iya. kecemasan yang berlebih, terus Kecemasan. ingin selalu dekat dengan suami, ingin selalu dekat, selalu itu kuat sekali, ya sama anaknya ya begitu. Kalau dilepas nangis pasti. Jadi itu cara belajarnya seperti itu. Nah, nanti kalau memang ada ibu-ibu yang seperti itu anaknya, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jika aku keinginan dekat terus kepada suamiku kuat, dan jika itu menjadi salah di hadapanmu, ampuni kesalahan dan dosaku. Astagfirullahaladzim, istighfar terus. Nah, nanti mulai dengan suami ya biasa, dekat biasa. Wong suami kan tahu, momennya suaminya baik ya sudah, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Kalau suami kerja, didoakan agar dilindungi oleh Allah Ta'ala, seperti itu, tidak berbuat zalim, maksiat, seperti itu boleh, insya Allah. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu, mudah-mudahan nanti si adik kecil mulai bisa diletakkan, tidak rewelan seperti itu. Rewelan si adik itu ini dikit-dikit nangis, sudah dinenenin mamanya, udah kenyang pun nangis ini. Nah itu dilihat nanti siapa yang rewelan, siapa yang cerewet, siapa yang ngomel lah. Itu ketahuan dari situ. Nanti kalau memang itu, oh ini kayaknya saya sering cerewet dulu sama ini, sama ya sudah, mohon ampun. Nah nanti si adik nangisnya hanya tertentu, kalau pas lapar, Iya. kalau pas Buang air air. besar umpamanya seperti itu. Jadi hanya tertentu aja sih, insya Allah. Jadi jangan khawatir, nggak usah. Kemudian kalau bayi demam atau panas, kalau sering panas itu ya sering berantem aja berdua antara suami dengan istri. Nggak perlu kasih bawang merah. Kesurupan dulu gitu. dulu. Iya. Wah nangis dikasih bawang merah. Iya. Bawang merah, bawang putih, sama kemiri, Terasi. goreng, Jadi sambal. terasi sedikit jadi nasi goreng nanti Bu. Ya insya Allah seperti itu. Jadi doanya tadi saya sudah memberikan, silahkan diuji coba. Insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala ya, karena doa itu ringan. Kemudian bukan sesuatu hal yang berat. Kalau memang itu udah tahu, taubat, kemudian belajar untuk tidak mengulangi, nanti bisa tersenyum, bener lah anak saya seperti ini. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang bagaimana bayi yang
tidak mau lepas dari ibunya. Bagaimana beliau memberikan analisa dan sebagian doa jadi sudah diberikan. Mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.